Wilayah yang penuh berkah dalam hadis Al-Tabarani, Syam adalah sebagai pusat Darul Islam. Zaid bin Sabit dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Keberuntungan bagi penduduk Syam." Sahabat bertanya, "Karena apa wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Malaikat membentangkan sayap-sayapnya di atas penduduk Syam." Syam adalah wilayah yang terbentang dari utara Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina. Namun akhir-akhir ini wilayah Syam dilanda berbagai konflik yang berkepanjangan. Suriah salah satunya. Berawal pengaruh Arab Spring di mana anak berumur di bawah 16 tahun menunjukkan ketidaksukaannya terhadap rezim Bashar Assad dengan coret-coretan di dinding. Kejadian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh rezim penguasa. Khawatir nasibnya tragis seperti Muammar Gaddafi dan Husni Mubarak, rezim penguasa Suriah menghadapi aksi demonstrasi dengan brutal dan bengis. And then the gunfire rings out. They scramble to safety. And scenes just like this were happening everywhere. Look at that man crawling across the street to safety as sniper fire rains on top of him. This gathering in Banias was, like elsewhere, held after Friday prayers. Bibit perlawanan ini tertanam dari masjid. Demonstrasi rutin dilakukan seusai sholat Jumat. Karena satu-satunya wadah yang berkumpul tak bisa dicegah oleh pemerintah adalah sholat Jumat. Revolusi pun meletus semakin besar. Rezim semakin bengis menghadapi tuntutan masyarakat. Bashar menggunakan cara-cara busuk untuk melumpuhkan kekuatan demonstran dengan kepunganan pasukan keamanan untuk mengisolasi kota-kota tempat aksi. Pemutusan aliran listrik dan air juga memutuskan jalur transportasi dan jaringan komunikasi. Gejolak revolusi Suriah adalah sebuah perlawanan antara kekuatan Amerika Serikat, Eropa dan sekutunya melawan kekuatan umat. They want the world to expel Syrian ambassadors and isolate the regime of Bashar al-Assad. AS diwakili Bashar Assad dan rezimnya bersama Iran dan Hizbullah di Libanon, serta oposisi luar dan pemerintahan Turki. Sementara kekuatan umat adalah kelompok perlawanan, tentara membelot yang tergabung dalam FSA, dan umat Islam Sunni di Suriah. Bashar dan rezimnya adalah rezim yang berawal dari Hafez Assad yang berkuasa di Suriah tahun 1971 atas restu Amerika. Hafez Assad adalah seorang Alawiyyin Nusayriyin, suatu kelompok minoritas di Suriah di tengah mayoritas masyarakat Sunni. Selama 30 tahun Hafez memerintah, rakyat Suriah amat menderita. Kemakmuran hanya dinikmati oleh kelompok Alawiyyin dan pendukung Partai Ba'ath Sosialis. Bashar Assad menggantikan ayahnya pada 10 Juni tahun 2000. Apel tak jauh jatuh dari pohonnya. Tercatat dalam sejarah, rezim keluarga Assad ini telah melakukan pembantaian di Hama. Tahun 1982, Hafez Assad telah memerintahkan tentara yang dipimpin oleh Rifat Assad, saudara kandung Hafez Assad, untuk membantai penduduk Hama karena menentang kekuasaannya. Sekitar 25.000 jiwa menjadi korban pembantaian ini. Dalam agenda Amerika Serikat lainnya, pemerintah Turki dipakai bak penolong untuk mengatasi Suriah dengan dua opsi. Pertama, dengan membentuk Syrian National Council yang bertujuan untuk membangun demokrasi, multipartai, dan negara sipil. Yang kedua adalah perubahan Suriah model Yaman yang menunjuk wakil presiden Farouk al-Shara sebagai pengganti Bashar Assad.
Iran mendukung rezim Bashar dengan uang, pasokan senjata, dan amunisi, serta ditambah lagi dengan pengiriman sejumlah perwira Iran untuk menjadi penasehat militer Suriah. Beberapa sumber dari kalangan militer Suriah yang membelot mengatakan tentara Iran sudah datang sejak awal revolusi dan menempati posisi strategis dalam kemiliteran Suriah. Bantuan keuangan pun diberikan oleh Iran terutama untuk membayar tentara rezim yang berperang. Hizbullah mendukung rezim Bashar dengan mengirim pasukan berperang melawan Muslim Suriah. Pihak oposisi luar membentuk Koalisi Nasional Suriah yang dipimpin oleh Mu'adz al-Khatib. Dewan Kerjasama Teluk mengatakan Koalisi Nasional Suriah adalah wakil syah negara Suriah. Tujuan Koalisi Nasional Suriah ini adalah membentuk negara sipil demokrasi pasca turunnya Bashar. Adapun oposisi dalam negeri adalah kekuatan yang tergabung dalam kelompok perlawanan kekuatan murni umat yang menginginkan perubahan dan bergabung dengan para mujahidin. Juga militer yang membelot bergabung dalam FSA, Free Syrian Army, serta dukungan masyarakat Muslim Sunni Suriah. العسكر المجند عمر عبد العالي، الرقيب اول احمد بن مرجي، الرقيب اول عمار عقيل، الرقيب الاول ماجد عبد الله، العسكري المجند ناصر الحمود، الرقيب اول عبد القادر الحسوني، المجند عمر حوراني. Siapakah yang akan menang? AS dan Barat belum memiliki pengganti Bashar Assad yang bisa diterima oleh rakyat Syria. Hambatan terbesar dari langkah intervensi AS adalah menghancurkan pemikiran yang sahih di kalangan rakyat Suriah yang menginginkan perubahan dengan sistem khilafah. Rakyat Syria telah memiliki kesadaran penuh akan konspirasi AS dan sekutunya yang menginginkan aborsi revolusi Suriah. Oleh karena itu, pejuang di Suriah mengatakan, "Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong." Pengabaian dari penguasa negeri-negeri Islam atas pembantaian dilakukan oleh Bashar Assad telah menambah penderitaan umat Islam di Suriah, sekaligus menunjukkan bahwa mereka hanyalah boneka dari kepentingan negara penjajah AS dan sekutunya. Revolusi Suriah insya Allah akan membuka jalan bagi tegaknya khilafah dan menjadikan umat Islam untuk bersatu dan menumbangkan rezim pengkhianat di negeri mereka masing-masing. Takbir!